Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jauh dari sini. Apa TikTok sekarang kan? Cik sekali-kali gak usah live atau ya. Dek. Alhamdulillah. Apa Dek? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ini di mana aja? Isinya santri di mana ini? Cung yang di ekor satu. Oh, alhamdulillah, terima kasih. Yang selanjutnya di ekor mana? Apa di mana apa? Di sini ya, di belakang. Alhamdulillah. Adik-adik sekalian, siapakah disebut Ahlul Quran? Terus browsing gitu ya, mencari tahu, karena Ahlul Quran itu adalah kehidupan yang luar biasa. Tetapi saat yang sama ternyata orang yang masuk Quran, masuk neraka pertama kali itu juga orang yang dekat dengan Quran. Qori itu yang jadi neraka itu dinyalakan oleh 3 orang. Pertama mujahid yang ngaku-ngaku berjuang, tapi ternyata dia itu hanya cari pujian. Yang kedua orang yang belajar agama dan mengajarkan, belajar Quran dan membaca, ternyata itu yang kedua masuk neraka. Yang ketiga yang sedekah. Yang semuanya ini tujuannya adalah ingin dinilai makhluk. Lengkapnya begini hadisnya ya, kurang lebih. Jadi yang pertama dibangkitkan nanti adalah para mujahid, diperlihatkan oleh Allah semua karunia Allah, lalu dia mengakui. Sudah? Jadi ini film. Sudah filmnya Pak, dimatiin lampunya. Nah itu silap. Lalu Allah tampakkan karunia dan dia mengakuinya. Apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya sudah berjihad fisabilillah sampai saya mati di medan perang. Lalu Allah berfirman, Ustaz, kamu berjuang agar kamu dipuji sebagai pemberani dan orang-orang sudah menyebutmu sebagai pemberani. Di akhirat diseret tertelungkup masuk neraka. Tidak kurang semangatnya membela Islam, tidak kurang perjuangannya, tidak kurang pengorbanannya, tidak kurang pengakuannya. Karena dia ketika ditanya, saya berjihad karena engkau ya Allah. Tapi Allah kan tidak bisa menjadi siapa-siapa. Kata dusta kamu. Akhirnya diseret. Apa yang membuat dia diseret? Padahal dia berjuang sampai mati. Penyebabnya hati. Hatinya itu tujuannya ingin dinilai orang. Ini masalah besar. Allah tidak bisa dibohongi. Wa asiru qaulakum awijharu bi innahu alimun bidati surat Al-Mulk ayat 13. Engkau zaharkan, engkau rahasiakan kata-katamu, sesungguhnya Allah tahu isi hati. Walaqad khalaqnal insana. Bagaimana walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan kami menciptakan insan, manusia, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan hati. Nah yang kedua dihisab adalah orang yang belajar agama seperti kita dan mengajarkannya. Orang belajar Quran dan membaca. Nanti dihisab yang kedua kita tuh. Lalu ditampakkan nikmat. Apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya sudah belajar.
saya sudah dakwah, saya belajar Quran, saya sudah baca adab dusta kamu. Kamu belajar supaya dianggap alim, ingin disebut ustaz, syekh, kiai, habib, dai kondang. Dan kamu baca Quran ingin disebut qari'ah, hafiz, hafizah. Dan sudah engkau dapatkan pujian itu di dunia, di akhirat diseret tertumpuk masuk neraka. Jadi nanti ada hafizah, nauzubillah, kiai, ustaz, syekh, habib yang duluan ke neraka. Tidak kurang ilmu agamanya, tidak kurang dakwahnya, tidak kurang terkenalnya, tidak kurang tahsinnya sempurna, hafalannya. Yang kurang cuma satu saja. Apa? Hati. Dia lebih sibuk dengan penilaian manusia, cari kedudukan di hati orang. Makanya yang ketiga dermawan, sama ada yang sedekah terus tapi tetap ke neraka, karena dia lebih suka disebut dermawan. Makanya nih santri semua, mujahadah yang penting itu adalah, jadi siapa sih ahli Quran? Kita harus belajar Quran, harus belajar tahsin supaya benar bacaan. Benar bacaan supaya apa? Supaya benar artinya. Benar artinya supaya apa? Supaya benar pemahamannya. Pemahamannya benar supaya apa? Benar pengamalannya. Jadi belajar tahsin itu supaya benar amalnya. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk diamalkan. Ini baru belajar Quran, tapi bisa menahan marah, bisa memaafkan orang. Padahal ikronya jilid 2, jilid 3. Baru mulai belajar, tahsinnya belum bagus, bacaannya belum sempurna, tapi sudah sekali bersedekah dan ikhlas. Dia bisa mengendalikan marah, menjaga lisan, pemaaf. Banyak ayat-ayat Quran yang belum dihafalkan, belum bisa dibaca dengan benar, tapi sudah bisa mengamalkan. Mana coba yang lebih baik kedudukannya di sisi Allah? Yang tahsinnya sempurna tapi belum serius mengamalkan, baru dengan tahsin aja, ini imam gak bener nih, jelek banget, masa udah tua kayak gitu. Terus berburuk sangka, terus menilai, karena dia merasa paling bagus tahsinnya. Kamu berapa? Oh, baru 2 juz. Terusinlah, saya sudah 28 juz. Apa artinya 28 juz? Jadi ujung 20-30 juz jadi sombong, meremehkan, dengki. Tidak ada artinya. Kalau baca Quran hanya jadi pengotor hati. Jadi alat ukur siapa yang paling sukses berinteraksi dengan Quran, apanya? Pengamalan. Apanya? Sebetulnya 2. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Jadi orang yang paling cinta Quran cirinya 2, hatinya makin bersih dan Qurannya berbuat jadi amal.
Itu yang dapat apa pahami sih. Maka tidak berani sama sekali meremehkan yang baru hafal 1 lembar, 2 lembar, atau bahkan belum bagus bacaannya, ya. Tapi akhlaknya, hatinya bersih dan nyata dalam keseharian. Jadi senang sekali adik-adik bisa hafal 1 juz, 2 juz, itu bagus karena hafalan juga menentukan ketinggian di surga. Tapi ingat, kalau hatinya tidak bersih, ini tidak ada nilainya di sisi Allah. Jelas adik-adik? Apa saja penyakit hati? Nah, ini namanya kekuatan. So, ya, jarang ada yang tahu kekuatan asal. Turun. Nah, naik, bayang, terus sakit kakinya. Hiburan, jadinya bukan magic, tapi jempol. Lanjut. Penyakit apa saja yang bisa merusak para penghafal Quran? 1, ujub. Ujub itu apa? Iblis itu ujub loh. Karena khairu minhu, aku dibuat dari api, Adam dari tanah. Ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia. Ujub itu merasa saya yang bisa menghafal. Alhamdulillah, memang disebut alhamdulillah. Padahal saya baru menghafal 2 bulan di sini, tapi sudah bisa menghafal 2 juz. Mana alatnya? Kita itu hafal itu bukan karena kita bisa menghafal, tapi kita hafal itu Allah yang membuat kita hafal. Sebagai hafal Quran itu sebagai ujian. Ya. Sebagai hafal Quran itu sebagai ujian. Ujian hafal, dimudahkan hafal itu ujian. Beda-beda ya. Ada yang sekali baca hafal, ada yang 10 kali, ada yang 20 kali, ada yang 50 kali tidak hafal-hafal. Semuanya ujian. Jadi ketika kita dimudahkan hafal, ujian. Ujiannya apa? Saya yang menghafal atau Allah yang memberikan saya hafal? Ketika saya ini sesudah saya bangun malam, sesudah saya betul-betul saya, nah itu udah gagal. Ini otak milik Allah. Kita nggak bisa ingat apa-apa kecuali Allah yang mengingatkan. Kita ini la haula wala quwwata illa billah. Makanya kita berusaha minta tolong ke Allah supaya hafal, supaya paham, dan kalau sudah jadi hafal kita harus menghilangkan diri. Ini semua min fadli rabbik. Semua ini hanya karunia Allah. Jadi jangan sesudah saya biasa bangun malam, kemudian sesudah saya gigih menghafal, kemudian sesudah banyak yang lebih gigih dari kita dan belum hafal juga. Jadi hati-hati, jangan merasa saya yang bisa, tapi Allah yang memberi. Sudah ada yang ngobrolnya. Kalau ada yang ngobrol, cirinya A bakal diam. Kenapa diam? Karena tidak mau ganggu yang ngobrol. Jelas? Lanjut. Penyakit apa lagi? Menghafal Quran apa penyakit lainnya? Ria. Yang jawab ini aja para penghafal Quran. Karena model kita yang belum hafal mau ria apa, kita masuk udon.
Ayo, ini santri yang pelat biru. Penyakit apa lagi? Hah? Malas itu nafsu. Ya. Jadi sebetulnya kita itu tidak harus menghafal, tapi harus rajin membaca aja dengan ikhlas. Yang menentukan hafal tidak itu adalah Allah. Allah melihat kita rajin atau tidak, ya, hatinya bersih atau tidak. Nanti Allah buat hafal. Jadi hafal itu bukan karena kita bisa menghafal. Kita itu membaca, berusaha mengingat-ingat. Yang membuat hafal adalah Allah. Nah, biasanya Allah memberikan kepada yang rajin. Makanya doanya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dari kelemahan dan kemalasan. Bedanya apa sih lemah dengan malas? Kalau lemah itu tapi tidak mampu, tapi kalau malas dia mampu tidak ingin. Dua-duanya penyakit. Kenapa orang malas? Karena dia tidak serius dengan targetnya. Namanya mengatasi malas itu ambak bagiku. Orang itu tidak malas kalau makin merasakan banyak manfaatnya. Ini qadarullah, ibu-ibu ummahat DT sedang camping. Jam 3 jadwal muhasabah. Sebetulnya males itu sih, jauh ya, 8 km. Tapi karena berbagi ilmu itu sangat manfaat bagi dunia akhirat, bagi saudara, bagi saya. Maka itu membuat semangat. Hilangnya malas ketika jelas manfaatnya. Makanya kalau sudah malas, terus pelajaran dari manfaat baca Quran. Satu huruf 10 kebaikan, satu huruf 1 kebaikan dikali 10. Bismillahirrahmanirrahim sama dengan 190 kebaikan. Bayangkan Al-Baqarah berapa ayat? 286. Tiap ayat berapa huruf? Jadi apakah boleh kita baca Quran ingin pahala? Justru itu bagian dari keikhlasan. Mencari keridhaan Allah, mencari pahala akhirat, itu bagian dari keikhlasan. Daripada sibuk memikirkan hafal, lebih baik sibuk memikirkan Allah senang nih saya baca Quran. Makin sering saya baca Quran, Allah makin senang. Nanti hafal itu hadiahnya dari Allah. Jadi targetnya kalau menurut saya sih bukan hafalnya, tapi kedudukan di sisi Allah, pahala melimpah, keridhaan Allah karena kita sering membaca Al-Quran. Halo? Kok hai sih? Halo. Coba nanti di telepon. Halo? Hai, siapa kamu? Jadi kalau boleh setiap huruf diniatkan, ya Allah saya baca Quran semoga engkau ridho. Nah mudah-mudahan mengingat pahala, mengingat kedudukan di sisi Allah, kita jadi tidak malas karena tidak ada ruginya. Walaupun belum hafal, rugi tidak? Kalaupun belum hafal, rugi tidak? Tidak. Terus saja baca lagi. Baca lagi. Allah lihat ya kita baca Quran. Saat yang Allah melihatmu membaca Quran, surat Yunus. Saya mau buka apa dan apa ya kan? Allah melihat sedang membaca Quran, surat apa ya? Tolong ya. Ini ke pembantu.
Surat Al-Baqarah 110 Al-Mulk ya. Ya, akhirnya dia juga lagi nyari. Jadi setiap kita baca Quran sekarang juga Allah melihat ya. Kalau melihat kita lagi susah ngapalin, lagi pusing, lagi nyender. Kalau didetek baca Qurannya begini-begini kan? Hah? Jangan, itu persis kayak orang Yahudi baca Talmud ya. Orang Yahudi kan kalau baca kitabnya gini-gini terus. Saya lihat ada beberapa pesantren yang santrinya kalau ngapalin goyang-goyang. Kebayang tidak Rasulullah ngapalin Quran goyang-goyang? Kebayang tidak Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, para penghafal Quran goyang-goyang gitu? Mau kemana? Jangan ya, kesini jangan Ustaz ya. Hah? Goyang-goyang kan? Goyang-goyang kan? Gimana kalau ke bawah terus? Gak usah begitu. Jangan ya, tolong diingatkan Ustaz. Darul Tauhid kalau menghafal biasa saja, pakai adab yang baik. Kita tidak usah menilai orang lain, tapi lihat orang-orang Yahudi baca kitabnya itu ngangguk-ngangguk begini terus. Dan ada juga beberapa di antara kita yang lihat kalau jangan ya. Tidak kebayang tidak Rasulullah para sahabat di masjid enggak kan? Enggak kan? Tenang baca Quran dengan adab yang baik, sopan. Karena Allah yang memperhatikan kita. Bukan hafal karena kekuatan kita, tapi hafal itu hadiah dari Allah, juga ujian dari Allah. Bagi kita yang penting itu tiap guru Allah makin suka berdoa. Beda-beda ini Allah memberikan kemampuan ya. IQ kita beda-beda daya tangkap. Tapi yang paling banyak bacalah, yang paling ikhlas, paling banyak bacanya. Teman-teman saya yang seangkatan sudah 5 juz, yang ini 6 juz, saya baru 5 halaman. Gak apa-apa. Maaf ya, dulu waktu anak-anak ikut ini juga Baitul Quran, gak ditanya sudah berapa juz, gak. Karena target AA sebagai orang tua adalah supaya anak senang kepada Quran, cinta ke Quran. Terserah Allah kasih berapa saja, tapi yang paling penting dia cinta, dia ikhlas, jadi pahala, jadi tinggi derajatnya di sisi Allah. Berapa juz pun hafalannya dan bisa mengamalkan. Enak begitu. Kira-kira melemahkan semangat tidak ini? Justru semangat terus. Karena kalau targetnya hafal, kalau belum hafal jadi kecewa. Kalau targetnya mencari keriduan Allah dari setiap huruf, nggak ada kecewanya. Itu deh, kalau ada yang ingin semangat terus, tidak malas, jadikan niat baca Quran setiap huruf mencari kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hafal itu hadiah, jadi nggak ada kesel-keselnya. Lanjut, penyakit apa lagi? Pusing. Itu pakai ini palu besi. Apa? Akhwat, penyakitnya apa lagi? Menghafal Quran. Ria. Pengen dinilai orang, udah hapus tuh pahalanya. Udah, ini ada ya hafiz Quran yang orang lain tidak tahu dirinya hafiz. Dan tidak ada semangat keinginan untuk saya hafiz loh, saya nggak ada, beliau nggak ada urusan. Bagi beliau menghafal Quran, targetnya supaya bisa mengamalkan Quran, cukup Allah yang tahu. Tidak usah memaksakan diri orang lain harus tahu. Juga sebetulnya berat sekali kalau sudah disebut Al-Hafiz. Wah, tapi kalau orangnya
disebut yaitu sebagai cobaan. Cuma nggak usah maksa pengen disebut habisnya, karena dari hafal Quran ke paham Quran itu masih ada jarak, ya kan? Hafal Quran belum tentu paham Quran. Dari paham Quran mengamalkan Quran juga masih ada jarak, betul tidak? Jadi antara hafal mengamalkan Quran dengan ikhlas juga ada jarak. Kan belum tentu yang mengamalkan Quran itu ikhlas. Jadi masih panjang sekali jaraknya dari hafal menjadi orang yang pengamal Quran dengan ikhlas. Makanya jangan ada riak-riaknya dari awal. Tapi kami pakai shawl ini, apa sih warna apa itu? Biru tua ya. Kami jadi pakai shawl biru tua, jadi orang-orang lain jadi tahu kami penghafal Quran bagus, supaya mendakwai orang, supaya juga kami belajar Quran bagus, supaya adik-adik terkunci untuk bisa jaga diri. Coba rasakan, pakai shawl dengan tidak pakai shawl, merdeka mana? Gak pakai shawl lebih lancar berbuat dosanya, ya kan? Benar atau benar? Ke pasar bernyung sana sih pakai shawl. Ini tuh shawl ini namanya penyoleh. Iya, benar kan? Itu jangan niat ria, tapi niat dakwah. Ya, bagaimana kalau orang lain tahu saya sudah hafal Quran? Ya, ini sebagai ujian. Jangan juga ketawaduan palsu. Tidak, saya suruh bodoh diijabah. Saya mah nggak tahu apa-apa, diijabah jadi blon. Nggak usah acting. Ya, wah ini habis ya. Amin. Doakan. Ya, amin, amin. Jadi jangan, saya mau segitu juga belum paham, misalnya nggak usah itu, nggak usah dijelaskan. Tinggal doakan supaya bisa mengamalkan. Dah itu. Penyakit apa lagi? Dengki. Apa dengki? SMS. Susah melihat teman senang, senang melihat teman susah. Temennya seangkatan, apalagi naik segede gini. Kenapa dengki? Orang beliau juga diuji oleh Allah. Asik, teman saya diuji, dengki. Tiba-tiba pas lagi setoran lupa, ceria dia, dengki. Masa lihat teman lupa kita bahagia? Jadi bagaimana kalau teman misalkan diberi oleh Allah kemudahan? Doakan supaya berkah, hilang itu dengki. Jadi gak boleh. Ini sesuka Allah mau ngasih hafalan berapa saja. Allah yang ngasih karunia. Kita doakan supaya berkah. Apa berkah? Supaya jadi kebaikan yang banyak. Tidak boleh ada dengki-dengkian. Iblis itu ujung. Iblis itu aba wastakbaro, menolak dan enggan dan sombong. Iblis itu dengki kepada Adam. Masa kita akrab dengan Quran, tapi kita memiliki penyakit hati seperti sedih. Gak boleh ada dengki. Bagaimana doanya? Tuh kan, rendah hati. Baik sampai. Walaupun nanti saya mengatakan ya lupa ya. Apa doanya? Yang kira lilladzina amanu Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur. Itu harus banyak doa. Karena dengkinya penghafal Quran sama penghafal Quran tadi.
Jarang sekali penghafal Quran dengki dengan tukang ojek, nggak nyambung ya. Muadzin dengan muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu gembira tuh saingannya, yes. Boleh ada cerita sedikit yang masih muda dulu? Astagfirullahaladzim, jangan ceritakan jangan. Menjerumuskan santrinya. Ini agak mudah-mudahan Allah mengampuni. Dulu sebelum rumah tangga di KPAD itu kan ada masjid, rumah persis, bukan rumah orang tua di depan masjid. Nah, azannya dulu. Jadi muazin di masjid itu memaksakan diri. Tiba-tiba suatu saat terlambat ke subuh ke masjid, ada orang lain yang azan segede gini. Sah berani-berani azan di wilayah kekuasaan prestasi dengki. Berarti pasti nggak ikhlas, pendengki itu nggak ikhlas ya, karena dia nggak suka. Udah gitu, yang azan itu dipuji. Wih, ini adanya lebih bagus. Wow, seperti gempa dan tsunami. Waduh, gitu panas sekali. Astagfirullahaladzim. Akhirnya saya datang lebih awal, tapi lagi sholat sunnah, masuk waktu subuh. Beliau ada lagi, Allah Akbar selama sholat berjamaah. Gimana ya? Akhirnya besoknya itu mikrofon disembunyikan di bawah sajadah. Astagfirullah. Si kecil dulu ya. Udah tua juga sih ya. Itu disimpan tuh di bawah sajadah supaya dia nggak azan. Tapi kan dulu nggak ada wireless, ada kabel. Ditarik, aduh, lagi sholat, ditarik kabelnya. Astagfirullah. Itu kalau beliau lagi wudhu, saya nggak mau wudhu di sana. Lebih baik balik ke rumah. Apalagi kalau beliau ngimamin, itu busuk katanya. Nunggu lupa ayat, nunggu keselip suaranya. Pokoknya jahat aja lah. Nah, Allah tahu saya dengki kepada beliau. Dan susah sekali ya hati saya, karena beliau memang suaranya lebih bagus dan ngimaminnya juga bagus ya. Jadi tapi nggak terima karena orang baru. Sampai suatu saat Allah menolong, sedang itikaf di Masjid At-Taqwa. Ada orang jual, dulu orang itu suka ada yang keliling jualan buku dibungkus pakai gembolan. Zaman dulu tuh ada tuh ya, jualan. Ada, beliau menjual buku-buku murah gitu. Ada, saya ingat sekali itu ya, tipis, stensilan, judulnya Bahaya Dengki. Baca aja. Pendengki itu orang yang zalim, tapi dia yang sengsara. Allah murka, kutuk malaikat, banyak lah di satu, kurang lebih begitu. Pasti ingat-ingat, ya ini persis saya. Allah nolong, didatangkan buku itu, pasti baca. Bertekadlah, saya tidak mau jadi pendengki. Tahu caranya bagaimana? Lakukan apa yang paling tidak mau dilakukan. Tidak mau senyum, senyum. Tidak mau salam. Pokoknya saya pengen sembuh, karena rugi, karena kedengkian itu membakar habis kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Fa innal hasad yaqulul hasanah. Hasad itu membakar hasanah kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Saya tidak mau pahala saya habis.
Pas saya mau azan, ada beliau, nyalakan azan mas. Aduh, melepas peluang azan itu. Lalu kalau ada yang muji kan biasanya nggak terima tuh, itu azannya bagus. Iya. Berat sekali awalnya, tapi begitu petunjuknya. Lakukan apa yang paling tidak mau dilakukan. Masya Allah. Sesudah hari, tahu tidak, beliau lagi jadi guru ngaji. Ya beliau ustaz betulan, berilmu, cuma saya gak nerima. Dengki men, oh bukan, dengki boy. Dengki kiai sama kiai. Kalau nanti ada yang bikin pesantren di depan, itu besar kemungkinan jadi dengki. Muadzin dengan muadzin, dokter dengan dokter, tukang beca, dengkinya dengan tukang beca lagi jarang. Tukang beca dengki dengan dokter menyambung. Misalkan bayarnya sama 50.000, yang ini gemuk, yang ini kurus. Nah, yang gemuk dendam sama yang kurus, begitulah. Penghafal Quran dengkinya sama penghafal Quran, habis tuh pahala. Mau habis pahalanya? Belajar senang biar orang lain dikasih nikmat oleh Allah dan doakan. Kalau ada yang pengen minta, karena beliau dikasih bisa hafal oleh Allah, kita bersyukur ke Allah, kita doakan, kita pengen, kita minta. Jelas? Oke, penyakit apa lagi? Kalau ria itu udah tadi pengen dipuji orang, habislah. Udah nggak usah centil, orang mau tahu mau tidak tahu sama aja. Orang mau tahu kita ngaji, orang nggak tahu sama aja. Jangan sampai, udah tahu kan ciri latihan ikhlas, udah tahu belum? Lupa ya. Oh ingat, tapi harus diingat-ingat. Latihan ikhlas ada 5. 1, jangan selalu ingin diketahui orang. Orang tahu ya nggak apa-apa, tapi tidak harus orang lain tahu. Yang disunahkan orang lain tahu, kalau kita beramal yaitu amalan fardu. Misalkan sholat jamaah, mau kemana nih? Mau ke masjid, mau berjamaah, sebutin aja supaya orang. Lagi saum ya, saya lagi saum wajib. Waktu itu saya belum lunas, sebutin aja supaya. Mau bayar apa nih? Bayar zakat. Berapa memangnya? 2 miliar. Sebutin aja supaya orang juga sadar dia punya kewajiban zakat. Mau haji, sebutin. Bukan niat ria ya, tapi supaya orang tahu kewajibannya dan mau meniru. Tapi amalan-amalan sunnah ya tidak harus. Misalkan sedang tahajud, Allah baca Quran, diam-diam aja dulu sampai Allah yang ngasih tahu ke orang lain. Ya. Yang kedua, ciri orang ikhlas, ada orang tidak ada orang sama atau tidak. Kalau ada orang bagus, nggak ada orang nggak bagus karena orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orangnya keluar ihdinas siratal mustaqim. Jadi yang bagus buat siapa? Padahal yang menilai Allah, yang ngasih pahala, yang lewat nggak peduli sama kita, tapi kita peduli sama pujian Dia. Suatu saat diundang memberikan tausiah di musabaqah tilawatil Quran. Di apa stadion. Apa nih, saya sendiri belum hafal Quran. Jadi nasihatnya begini, semoga semua peserta musabaqah tilawatil Quran ini semuanya jadi juara. Di sisi Allah. Buat apa kita belajar?
menghafal siang malam, kalau hanya dapat piala tapi tidak dapat pahala. Jangan sibuk dengan penilaian juri, sibuk dengan penilaian Allah. Menang tidak menang, dua-duanya ujian. Kalau menang jadi sombong, dia gagal. Kalau kalah jadi dengki, dia gagal. Semoga semuanya jadi juara di sisi Allah. Buat apa berlatih hanya untuk piala? Piala hanya plastik, itu juga plastik bekas. Piagam hanya kertas, uang hanya kertas. Semuanya akan hancur binasa. Pahala di sisi Allah, berbuah surga. Tapi saya mau ngomong apa lagi? Luruskan niat. Semua udah ada takdirnya. Ujian, gak usah dengki. Syukuri siapapun yang ditakdirkan jadi juara, doakan supaya diterima Allah. Kalaupun nanti ada yang lupa, tidak apa-apa. Kalaupun suaranya jadi serak dan keselip, tidak apa-apa. Tidak jadi juara, tapi juara di sisi Allah. Itu pun orang yang sukses. Ada yang itu tepuk tangan. Yang tepuk tangan yang kira-kira nggak akan menang. Suatu saat juga ada, ini di acara penganugerahan. Ujian waktu itu bagian ceramah, ada yang bagian ngaji. Terus datang, Pak, tolong doakan dia. Sekarang saya mau tampil, doakan supaya suara saya tidak serak. Kok itu doanya? Masa doa jangan serak? Takut ketahuan jelek, apa serak? Kenapa takut serak? Kalau bacanya benar kan berpahala. Benar? Kenapa jadi serak begini saya? Sebetulnya ada sedikit juga beliau doanya. Harusnya kan doakan supaya saya ngajinya diterima oleh Allah. Itu senang. Makanya adik-adik kalau ikut pertandingan musabaqah tilawatil Quran, pernah doain menang? Jawab. Pernah doain menang enggak? Ngapain saya ngedoain menang? Kalau menang bisa jadi celaka, enggak usah menang. Nanti ada piala tuh bekas, ambil aja. Kira sepak bola. Ngedoakannya apa kalau ada musabaqah? Supaya jadi amal soleh. Kalau mau takdirnya menang, supaya bisa menyikapi dengan cara yang benar, jadi pahala juga. Walaupun kalah, supaya tetap jadi pahala. Yang penting banyak piala, itu jadi ujung. Nah, apa Imam Masjidil Haram bawa piala, itu medali, ini piagam disapu. Allah. Bukan tidak boleh dapat piala. Ada orang, tidak ada orang, sama. 3, jangan ingin dipuji, jangan takut dicaci. Ulangi. Jangan ingin dipuji, jangan takut dicaci. Puji dan caci sama tidak? Puji dan caci sama tidak? Sama. Dua-duanya adalah puji. Beratan mana, dipuji atau dicaci? Puji. Kenapa dipuji berat? Karena puji sesuai dengan nafsu, keinginan nafsu. Mudah lupa mana, dipuji atau dicaci? Lupa ke Allah kalau dipuji. Hebat sekali baca Qur'annya. Nah, itu belum apa-apa. Lihat. Ya. Om udah pernah nyobain dipuji sama waktu pakai om sekarang. Ada belum lahir, ada yang lahir tahun berapa? Ada tahun berapa lahir?
2006 oh ya dalam apa-apa dulu di Indonesia ini ada ustadz dalam tanda kutip ya, penceramah bukan ustadz, penceramah yang sempat diuji dengan populer mulai dari 98 mulainya tuh sampai 2008 2007 tuh TV hampir tiap TV ada begitu diundang kemana-mana tuh sibuk tamu ribuan berdatangan, tapi itulah saat terburuk, saat tertipu oleh pujian, kekaguman orang, penghargaan, kekayaan. Itu kalau mau tahu apa saat terburuk dalam hidup AA, yaitu ketika populer, sangat populer. Dulu sebelum ada Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat, ada untung belum lahir. Itu terburuk ya. Kerasa sekali itu ya, menuhankan Allahnya itu berkurang. Ini jadi banyak jerawat, sariawan, radang tenggorokan. Kenapa? Karena sibuk dengan penilaian orang, capek hidupnya. Padahal segitu ngetopnya, kaya. Alhamdulillah, pada itu ditakdirkan, dihina, dicaci, dibully. Dia bilang pesantren, dulu nggak ada pesantren ini, dulu cuma masjid kecil. Tapi justru sesudah dihina, dicaci, dibully, wah. Kenapa dibully? Karena Agim dulu nikah lagi. Itu jalannya, bukan berzina, nikah. Dan itu udah tertulis di Lauhul Mahfuz. Masa daun jatuh tertulis segede gini nggak ada tulisannya ya kan? Memang saya dengan daun, gedean daun. Tapi itu jalannya halal, sah. Cuman ya tidak populer waktu itu. Wah, dihina, dicaci, dipermalukan. Tapi hasilnya jadilah Baitul Quran, jadilah sekolah-sekolah, jadilah ini. Yang dulu itu tidak sempat. Jadi kalau ada yang pengen dipuji, makanya kalau ada anak yang populer tuh hati itu tidak nyaman. Karena itu cobanya lebih berat daripada yang tidak populer. Mikir apa, kayak anak ulang begini. Mim, ada foto saya waktu tahun 99 kan? Yang dengan 2000, boleh lihat foto zaman dulu, udah lihat belum? Udah ya? Ada nih. Ada tapi ya, malu saya lihat. Ada Mim, kalau udah tayangin aja di atas ya, saya lihat. Ada. Saya juga dikirim oleh sebentar ya. Ada Mim? Lagi dicari kedua. Oh, saya kirim aja. Ada Mim? Kalau ada, kalau enggak. Kalau enggak saya kirim. Ada. Jangan ah, malu. Amir nih. Aku dikirim ini oleh yang motret yang foto tahun 99 dan 2022. Waktunya sama, Juni 99 dan Juni 2002. Itu tahun 99 tuh, kasihan. Dan yang sebelahnya 2000 berapa tuh? Jadi beda berapa tahun? 20 tahun. Ya begitulah, kasihan lagi ya. Lebih tuaan dulu. Udah nih, tapi kena air.
waktu baru 40 tahun, sekarang umur sudah 63 tahun, dan tua ya. Ujian popularitas, ujian, nggak usah pengen populer. Tapi sekarang masih populer masih. Followersnya 21 juta. I don't care. Bahasa artinya, saya tidak memusingkan follower. Yang saya pikirkan bagaimana memberikan yang terbaik. Jadi nggak musing mau nambah follower atau tidak, itu bukan urusan. Yang penting dia bicara follower dapat manfaat. Selesai. Allah ridho. Ya. Lanjut. 4. Jangan ingin dihargai, dipuji, berat kepada dicaci. Gimana kalau dicaci? Ya biarin aja. Dia nyebut saya monyet kan? Kita monyet bukan? Ya udah, yang tersinggung dia merasa mirip. Ya kan? Coba ngomong, hei kurus, ngomong tersinggung tidak? Enggak. Nondut, masya Allah. Jadi yang biasanya yang tersinggung itu yang mirip. Bodoh lu, tersinggung. Mirip. Hei monyet, yang tersinggung mengaku teori Darwin. Biasa aja. Monyet bukan. Jangan kecewa, jangan sakit hati oleh yang menghina. Ya, biasa aja. Jangan pengen dihargai. Saya ini senior nih di Darul Tauhid ini. Saya sudah 5 tahun ngapalin, tinggal lulus ya kan? Jangan ingin diakui. Pokoknya mah lupakan. Gini, yang membuat kita menderita itu ingin dihargai, ingin dihormati, ingin disayangi, ingin diberi, ingin diterima kasihi. Pokoknya kalau udah itu sengsara. Yang benar itu ingin menghormati, ingin menghargai, ingin menyayangi, ingin memberi, bukan di. Kalau di itu tertekan kita. Kamu baru aja daftar ke sini, hargai dong. Saya ini senior di sini. Ya benar nih. Justru senior yang menghargai adiknya. Junior itu hafalannya baru sedikit, hisabnya juga sedikit. Kita hafalannya banyak, hisabnya lebih berat. Terakhir, jangan ingin dibalas budi. Ulangi. Lakukan, lupakan. Lakukan, lakukan. Yang mantap, lakukan. Perlukah kita mengingat kebaikan kita? Perlukah kita menyebut-nyebut jasa baik kita? Perlukah kita nunggu orang lain tahu? Perlukah kita nunggu orang lain berterima kasih? Perlukah kita nunggu orang lain memuji kita? Menghargai kita? Membalas budi? Tidak. Lakukan. Belajar pikun terhadap semua kebaikan. Allah lihat tidak kita berbuat baik? Allah ingat tidak? Apakah setiap kebaikan ada balasannya? Apakah setiap kebaikan ada balasannya? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Mungkinkah Allah lupa ngebalas? Mungkinkah Allah telat ngebalas? Mungkinkah ketukar? Mungkinkah ada yang menghalangi? Mungkinkah ada yang mencegah? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal hal jazaa'ul ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Nah, antum aja lah ini. Orang dunia mau gimana aja, ya kita mau antum aja berbuat baik. Setuju? Tuh belajar ikhlas. Jangan sombong. Sombong itu dua. Batorul haq
wabontunna menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Kata Imam Hasan Al-Basri, kalau mau tawadu jangan keluar dari rumah melihat orang Islam kecuali dengan husnuzon, mereka boleh jadi lebih baik di sisi Allah daripada saya. Nah, lihat adik-adik tuh, adik-adik ini usianya lebih muda, dosanya lebih sedikit, hafalannya lebih banyak, dan cari aja yang membuat kita ini menghormati. Ada imam, misalkan hasilnya belum sempurna, tapi usianya udah lebih tua, sepanjang tidak salah, sholatnya lebih banyak, sujudnya lebih banyak, Ramadannya lebih banyak, zikirnya lebih banyak dari saya, sedekahnya, nolong orangnya, berapa banyak yang dakwahnya, dapat hidayahnya. Gimana kita meremehkan orang hanya karena sesuatu yang kita anggap belum sempurna, padahal banyak pengamalan lainnya. Lihat tukang dagang, jangan tukang itu ini lebih mulia dari saya, karena tukang dagang ini bekerja keras menafkahi keluarganya. Lihat yang lumpuh lebih mulia dari saya, dia susah kerja, susah dapat istri, susah cari makan, semuanya jadi penggugur dosa. Yang itu mungkin lebih berbakti ke orang tua, yang ini mungkin lebih kuat tahajudnya, yang itu mungkin lebih banyak air mata taubatnya. Cari 1001 alasan untuk bisa menghormati orang lain. Ada pertanyaan? Jangan mempersulit orang lain. Cari pertanyaan yang mudah kalau bisa dengan jawaban.